Oke, teman-teman semua yang sedang berbahagia hari ini, kembali lagi kita di Tanya Polisi. Polisi bertanya, polisi ditanya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat extraordinary atau luar biasa ya. Sahabat saya dan juga mungkin guru bagi kita semua yang sering mengedukasi dengan hal-hal yang sangat objektif ya, berdasarkan literatur dan lain sebagainya. Ini dia, Prof. atau Bro Felix. Bro, Sehat? sehat, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Bro, kayaknya lu kelihatan makin ganteng ya. Oh iya dong. Kenapa? Rahasianya apa nih? Rasanya apa ya? Makan yang bener, olahraga, Oke. suplementasi yang tepat, tidur yang cukup. Oke. Minum propolis juga ya? Oh iya dong, udah pasti. Iya, Yes. ya. Kita Yes. disponsori oleh Stetes dan Propolis Evi. Ya, oke. Jadi gini, Bro. Ini kan tanya polisi. Sebelum gue yang nanya-nanya, coba. Jadi ya, Sebagai masyarakat nih ya, betul. sebagai masyarakat, lu mau nanya apa sama polisi? jadi kan Mas pasti tahu ya, lagi heboh-heboh soal skincare overclaim dan segala macam. Jadi Yang mana tuh? ya adalah. Ah, iya, ya, gitu ya, oke. ya itu Pokoknya produk yang overclaim ya. ya, produk yang overclaim ya. Jadi kan nggak merujuk ke satu produk ya. betul, maksudnya apapun itulah Apapun ceritanya. itu, Cuma kan oke. lagi hot-hotnya aja kan selama 2 bulan belakangan ini. Ya. Jadi yang banyak sekali yang di komen-komen, kadang gua nge-live dan segala macam, ada yang nanya, maksudnya dari sisi hukum itu kayak gimana sih ya? Maksudnya kita sebagai konsumen itu diproteksi dengan apa gitu? Oke, jadi Ya. gini, kalau dari pertanyaan lu barusan ya, secara general atau umum, mungkin gue bisa berasumsi bahwa ini ada orang jualan produk, tapi yang dia sampaikan ternyata itu nggak bener atau tidak sesuai dengan yang existing yang ada di dalam produk itu gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu Misalnya sih. lu Betul. jualan nasi goreng telur, tapi telurnya kagak ada gitu. Yes. Ya, oke, gampangnya Iya. seperti itu Gampangnya ya. seperti itu, betul. Jadi gini, sejauh pengetahuan gua, itu mungkin gua bisa berpendapat bahwa itu melanggar 2 aturan. Oh. Pertama, kita tahu ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun berapa ya, 2008 kalau nggak salah, nanti kita coba cek ya, biar nggak salah. Nanti kita akan tampilkan di sini Oke, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. And then yang kedua itu ada melanggar dia KUHP, Bro. Oh. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu harusnya ya mungkin bisa dia melanggar pasal 378 atau yang isinya tentang penipuan. Oh. Nah, lebih dalam lagi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada hak dan kewajiban. Hak daripada pembeli atau konsumen atau masyarakat itu adalah dia mendapatkan produk yang benar. Yang benar tuh artinya ya sesuai dengan yang diiklankan, yang di-state apa segala macam. Itulah makanya ada BPOM-nya yang punya regulasi ataupun yang melakukan pengecekan ini itu dan lain sebagainya. Nah, polisi sendiri itu membantu apabila nanti ternyata di dalamnya timbul pidana dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan memproses gitu. Oh. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu kewajiban dari produsen atau pembuat barang. Itu dia harus membuat produk yang baik, sehat, benar dan lain sebagainya lah, itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Untuk teman-teman semua ketahui. Nah, salah satunya itu juga menyampaikan hal yang benar sesuai dengan produk yang di-create atau dibuat gitu. Jadi seperti tadi yang saya bilang, lu jangan bilang jualan nasi goreng telur, tapi telurnya nggak ada. Tapi telurnya nggak ada gitu kan, segala macam. Nah, kemudian pasal yang dilanggar itu gua bacain ya, biar nggak salah. Itu pasal yang dilanggar itu, nah ini dia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ya, tentang perlindungan konsumen. Nah, pasal yang dilanggar itu bisa ya melanggar pasal 62 ayat 1. Itu ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara, and then denda itu maksimal hingga sampai 2 miliar rupiah. Oh. Ya. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita memang ada intrik-intrik ke arah sana atau mungkin ada kecurigaan ke arah sana, ya kita akan melakukan penyidikan. Nah, itu ada prosesnya semua, ada yang melaporkan. Kalau misalnya memang banyak masyarakat yang merasa dirugikan,
Ya bisa melakukan pelaporan-pelaporan, bisa Mmm, sendiri-sendiri atau mungkin bisa bersama-sama gitu. Yang memang merasa dirugikan kan banyak ya kejadian-kejadian seperti itu iya iya yang iya, akhirnya masyarakat dirugikan dan dia melaporkan produsen yang ada. Nah, ketika kita membahas pasal 378 KUHP itu tuh terkait penipuan. Bedanya bukan bedanya ya, lebih dalam di pasal penipuan ini juga harus terpenuhi salah satu unsurnya adalah kesengajaan. oh, Emang dia sengaja nih, sengaja dia begitu ya? Oh, I see. sengaja nih. Jadi sengaja dia mau bikin ini segala macam terus, "Ah udahlah begini aja lah segala macam bla bla bla." Nah, tentunya unsur-unsur ini Prof, itu harus Dipenuhi sih ya? dipenuhi. Oh, ngerti 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 Tapi ngerti. setidaknya ya masyarakat semua ya supaya lebih cerdas gitu kan. Kalau membeli barang juga mungkin juga kita harus lihat review, Betul, and then kita juga apabila merasa dirugikan dan lain sebagainya ya jangan segan untuk speak lah. iya iya, Tapi mungkin catatan dari saya ya, kita jangan nggak usah nyebut merek lah ya. betul betul. Karena ya ada potensi-potensi ancaman pidana lainnya mungkin nanti ya pencemaran nama baik Betul, lah, ya apalah itu segala nggak usah lah. macam. Ya cuma kan, ya dari sisi gua sih, eee, maksudnya kita scrolling sosmed dan segala macam, Ya, itu yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu yang sering ditanyain ya. Maksudnya kita betul. gue juga sebagai konsumen, gue pengen tahu juga hak gue ini apa sih sebenarnya, Oke. ya kan? Maksudnya ya at least kita tahu lah. Karena kan salah satu, maksudnya ini ya, kita tadi sempat ngomong ya, Iya iya. kita hidup bermasyarakat ini, karena kita nggak pernah diajarin di sekolah, Iya. jadi kita kadang bersinggungan dengan hukum itu, pada saat kita bersinggungan kita nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba anjir gitu Iya, ya. tiba-tiba, oh, kita Oh udah melanggar shit man hukum nih, gitu ya, kita kayak nggak kita melanggar gitu ya. tapi kita nggak tahu apa-apa soal itu kan. Jadi kan maksudnya bagi gue juga penting sekali di sekolah itu, Ada edukasi ya. ada edukasi soal hukum sih. Maksudnya jangan sampai kita balik lagi ya, Ya, jangan sampai kita hidup dari SD sampai SMA, kita menjadi orang dewasa, kita ya. keluar dari sekolah, kita nggak ngerti apa-apa soal itu. Oke. Nggak ngerti apa soal hukum, Iya menarik. kita masuk ke masyarakat yang diatur oleh undang-undang dan hukum, tapi Ya, kita nggak tahu gitu loh. Yang betul. mana yang nggak boleh, yang mana yang boleh, yang mana yang jadi seakan kita itu kayak buta gitu, bermasyarakat kita nggak tahu, tiba-tiba udah kena aja gitu. Dan Betul. kalau kita melanggar hukum, kita kan nggak bisa bilang, "Wah, gua nggak tahu." Itu kan bukan Heeh, pembelaan ya. betul. Jadi kan, jadi menurut gue sih yang isu-isu seperti ini harus diangkat dan jadi masyarakat harus ngerti sih. Jadi jangan Ya, sampai kita hidup sampai begitu tua, tiba-tiba bam! pemirsa semua ya, beliau ini S1, S2, S1 langsung S3 di New Zealand. Tapi tentang hukum saya masih boleh diadu lah ya, kalau masalah hukum ya. Justru gue harus nanya. Ya, saya mengedukasi beliau Iya, tentang hukum exactly. nih. Justru gue yang nanya, Iya, ya. ditanya polisi ya. Oke, sebelum kita beranjak lebih dalam, Bro, gue pengen masyarakat ini yang menyaksikan ini juga mungkin tahulah kredensial lu Oh ya, seperti oke 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 apa oke. segala macam. Ceritakan sedikit tentang lu, Bro. Eee, Sekolah di mana dan lain oke oke. sebagainya. Jadi gue S1 dan S3 itu di New Zealand, New Zealand. ya Oke. New Zealand, University of Auckland, Ya, School of Chemical Sciences. Terus gue kerja profesional lumayan lama di New Zealand 5 sampai 7 tahun. ya, Terus gue balik ke Indonesia ya, ngerjain kebun evi ya. di Sumatera Utara, keluarin produk propolis. Udah Oke. gue udah 10 tahun sih di sini. Ya, Jadi dosen juga di salah satu universitas oke. negeri, dosen praktisi part Oke. time dan juga part time scientist juga. Jadi kita publish banyak tentang riset dan segala macam. Oke, lu aslinya Medan, Medan, tinggal juga di Medan ya ya, betul. di mana? Di Kaban Jahe sih, Kaban ya. Jahe, itu ada kebun namanya Kebun Kebun Evi. evi, betul. Itu salah satu destinasi wisata Wisata di sana. Sumatera Utara ya, Yap. di Kaban Jahe. Ngomong-ngomong soal pendidikan dan kehidupan lu di New Zealand, ya memang saya juga cukup concern ya. Kebetulan saya juga sekarang ngambil S2 ya, S2 di PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan juga ngambil doktoral di Semarang, bidang hukum. Nah, gue pengen nanya sih, maksudnya ya pendidikan ini penting. Tapi apa sih pendapat lu tentang kayak orang-orang itu yang cheating ya, yang kayak tiba-tiba dapat gelar atau gelarnya mungkin Oh, dipertanyakan I atau see, ya. yang Betul betul. kayak gitulah. Kenapa? Karena gue concern, ya kalau lu cuman punya ijazah doang sih, ya it's okay lah, itu keinginan lu. Tapi maksud gue, kalau ingin Indonesia maju kan harusnya
not just the paper gitu ya, Betul tapi betul betul. lu juga punya ilmunya apa Iya segala sih, macam. maksudnya itu makanya gue juga kemarin speak up juga ya soal karena gue sebagai praktisi pendidikan Mhm. ya, Ya. gue sangat-sangat concern. Kenapa gue concern ya? Karena Mas pernah lihat gak video-video yang kemarin anak-anak SMP, SMA ditanya 24 bagi 3, Oh, yang nggak bisa jawab. 16 bagi 4, 24 bagi 3 dia nggak bisa jawab. Itu anak SMP dan SMA Ada kan. juga yang lain yang ditanya kayak ibu kotanya Ya, Jawa Tengah. yang begitu-begitu nggak bisa dijawab. Jadi kan bagi gua itu makin gawat kita ya. Terus Oke. ditambah lagi kayak kasus-kasus di mana nggak ada gelar yang dikasih tapi dari universitas yang nggak jelas, Oke. terus nggak sesuai dengan prosedur, contohnya kayak ngambil S2, S3 mungkin waktunya nggak sesuai atau prosedurnya Iya. ada yang Nah jadi bagi gua kita itu harus speak up soal pendidikan karena pendidikan itu yang ngebuat suatu negara maju kan. Betul. Jadi kalau seandainya kita itu lagi tahap yang udah makin drop, tiba-tiba keluar lagi isu-isu sosial seperti ini, kalau Ya. kita nggak speak up tentang soal ini, masyarakat kita tuh akan makin terjerumus lagi kan. Jadi concern-nya adalah kita ini bukan mau sirik, iri, dengki dan Iya, lain-lain, bukan, tidak. sama sekali bukan. Tapi supaya ketika kita memberikan contoh yang baik dan Iya. benar, itu juga akan berimplikasi, berefek kepada masyarakat Indonesia Betul. yang secara jangka panjang ketika masyarakat Indonesia menjadi lebih baik atau lebih pintar dalam tanda kutip gitu kan segala macam, ya harusnya itu juga akan nanti mengangkat apa namanya ya, harkat dan martabat bangsa Indonesia ya. Udah pasti karena menurut gua jenjang maksudnya bukan cuma dari pendidikan secara formal ya, tapi kan kalau masyarakat kita itu cerdas, udah otomatis kita itu naik level kan. Itu clear, maksudnya itu udah nggak usah didebatin lagi sih sebenarnya. Iya, iya. Jadi balik lagi ya, kita bukan mau apa namanya nggak suka atau apalah segala macam, Bukan. tapi supaya nih pendengar semua atau penonton semua itu juga tahu, punya kesadaran bahwa ini nggak cuma sekedar gelar gitu, Betul. tapi lebih kepada ilmunya, manfaatnya Betul. segala macam. Dan orang mungkin nggak sadar ya, kalau kita berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita tuh dapat skill loh. Ya. Ya kan? Kita kan kalau kayak Mas ngambil S2, S3, Ya. maksudnya pada saat kita melalui itu kan kita belajar skill. Gimana cara kita riset, Ya. gimana cara kita kritis terhadap ini, Ya. gimana cara kita menelaah data ini. Dan Yes. itu kan skill Ya. yang kita pakai dalam kehidupan Betul sehari-hari. banget, betul banget. Ya kan, dalam kita ngerjain bisnis, kita bakalan pakai skill itu. Ya. Kita kritik, kita ngelihat gimana kita mengolah Bener. data ini dan segala macam. Nah, kalau kita nggak melalui itu, ya sama aja bohong kan. Iya. Kita dapat iya. kertas yang Ya. mungkin udah bodong dari usia Ya. yang nggak jelas dan segala macam, tapi lu nggak dapat skillnya itu. Hmm. Justru menurut gue itu proses itu yang penting. Oke. Nah, Itu. berbicara tentang gelar dan lain sebagainya, lu PhD-nya apa sih, Bro? Gue PhD gue di S1 dan S3 gue di Food Science School of Chemical Sciences. Wow, food science. Ya. Betulan nih, Ya. mau nanya gantian Yes. ya. Ya. Kemarin sempat viral itu berita tentang polisi gendut. Polisi yang apa namanya akhirnya disuruh melakukan exercise tertentu karena dianggap berat badannya berlebih. Gua nggak mau nanya kenapa jadi gendut ya, kayaknya itu jawabannya semua Udah orang udah tahu ya segala macam. Cuman saya gini, saya lebih kepada berpikir solusi sih, gitu kan. Kalau kenapa gendutnya udah pada tahu semuanya jawabannya. Nah, solusinya itu buat saya polisi, saya pernah tuh berada di posisi itu, Betul. yang berat badannya berlebih gitu kan segala macam. Tapi at the point saya merasa bahwa ini sesuatu yang salah dan lain sebagainya, and then saya melakukan perubahan gaya hidup dan lain-lain. Cuman kan ini juga perlu diketahui oleh pendengar semua, ya Iya. mudah-mudahan ini bisa mereka terapkan. Contoh simpel adalah waktu itu saya berdinas di reserse, dan kita tahu sendiri bahwa dinas di serse itu kan penjahat tidak tahu waktu ya. Betul. Kita nggak bisa yang kayak kalau malam ntar dulu lah, besok aja lah gitu kan. Kita malam ini waktunya istirahat segala. Ya. Kan nggak bisa ya. Betul. Saran lu gimana, Bro? Ya maksudnya ya lagi-lagi kita ngomong soal yang harus shift malam kan, Ya. yang jaga sampai itu sebenarnya salah satu yang paling kritikal. Kenapa? Karena badan kita nggak bisa dibohongin kan, itu kan biologinya kita. Biologi. Jadi kita hidup itu berdasarkan siklus matahari. Ya. Matahari terbit, hari ya kita beraktivitas. Ya. Matahari terbenam ya kita seharusnya emang udah harus tidur. Betul. Seharusnya. Cuma karena emang kerjaan dan tugas, ya kita harus
punya Antisipasi. strategi sih, Ya, antisipasi. strategi ya. Jadi contoh, kita tahu kalau malam kita itu jadi insulin resistant. Kita tuh jadi tidak bisa kontrol gula darah Oke. sebagus pada saat kita Oke. matahari terang. Ya. Nah, gimana strateginya? Kalau seandainya lapar, maksudnya betul-betul lapar sekali, Ya. makannya harus jangan yang gula-gulaan, jangan karbohidrat, jangan minuman manis, jangan Oke. teh manis dan segala macam. Makannya apa? Protein, Protein, telur, oke. ya, tahu, tempe juga masih oke. Oke. Tadi kan kita ngomong juga ya, kalau kita makan telur dadar mulu kan enak juga ya Enak malam. juga telur tiap hari, Bos. Iya, mungkin kita bisa ganti kalau snacknya mungkin tahu tempe, Ya. tapi tahunya jangan dicelup dengan Tepung. tepung yang, lu jangan tahunya segini, tepungnya Itu bukan tahu goreng, tapi tepung goreng. iya, tepung goreng dikasih tahu dikit kan, itu kan tepung jadinya gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. jadi yang iya. begitu kita hilangin, kita fokus aja ke protein. Nah, kalau mau minum pakai stevia. Oke. Jadi kan kita udah cut gula itu loh. cut gula. Yes. Iya, 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 iya. Jadi iya, kan iya. sebenarnya ada strategi yang bisa kita kerjain. Strategi yang bisa dikerjakan. Yap. Artinya gini, artinya kan kita selalu yang kayak mempersalahkannya gimana, gua kan kerjanya malam, gimana gua kan lapar segala macam. Ya it's okay. Betul. Itu biologis lah. Kenapa? Karena saya pernah baca juga ketika kita belum tidur, itu otak itu ngasih sinyal bahwa kita apa ya, ibaratnya kayak karena kita sedang bekerja segala macam ngasih sinyal ke tubuh kita dibilang lapar gitu. Betul, pasti. Apa kayak fake alarm gitu lah ibaratnya ya. Yes. Dan saya baca juga, Prof, itu bener nggak katanya? Coba lu minum dulu deh. Kalau dengan Betul. minum lu udah merasa Kenyang, kenyang, berarti kita berarti udah itu oke. fake alarm Betul. gitu ya. Itu gimana tuh? Gue setuju. Gue juga maksudnya ya kalau seandainya kita lapar, coba dulu minum air putih. Ya. Atau pakai cuka apel. Gue sih demennya gini sih, cuka apel taruh stevia. Stevia, Oh ya. man, itu the best sih. Ya. Air taruh lemon atau cuka apel, Ya, oke. kasih itu fresh sekali itu. Begitu gue minum itu refreshing. Oke. Coba itu dulu. Kalau seandainya emang Masih? masih ya makan aja protein. Oke. Tapi fokus ke protein. Kalau buah gimana? Itu gula sih. Buah itu gue nggak rekomen. Lebih bagus kalau apalagi shift malam ya. Lebih bagus protein aja. Protein ya? Iya, protein aja. Karena buah itu juga bakalan naikin gula darah tinggi. Oke. Yes. Ini sudut pandang ya. Sudut Ya. pandang artinya teman-teman bisa setuju juga bisa tidak. Yes. Ini betul. semua ada penelitiannya, research-nya kenapa segala macam. Nah, buah itu memang dia mengandung gula yang bernama fruktos ya. Buah itu Buah. fructose, glucose juga ada sih. Oh, sebenarnya. oke. Sucrose juga ada sedikit. level di situ. Oh, oke. Nah, itu bisa naikin gula darah. Nah, Yes. sarannya dari Bro Felix ini adalah kita konsumsi protein. Protein itu banyak ya, telur, ayam, ikan, sapi, sapi, Kambing. daging kambing, udang, atau lu pesen satenya aja, nggak usah pakai betul. si Kecap-kecapnya. kecap-kecapnya, Ya. segala macam. Jadi tinggal bagaimana strategi kita. Jadi kalau misalnya lu mempersalahkan, oh gimana gua kerjanya malam segala macam, kayaknya itu bukan salah kerjaannya deh. Betul. Strategi pasti ada. Ada Ya, strategi ya, yang ya, bisa ya, kita ya, pakai ya. kan. Nah, Ya. itu strategi-strategi ya saya rekap. Jadi minum air putih, kalau misalnya mau manis pakai stevia ya, bisa pakai stetes. And then juga makannya itu protein, ya even buah pun juga itu masih mengandung glukosa gitu. Bukan berarti nggak boleh makan buah, tapi karena ini di malam hari Betul. sebaiknya dihindari ya. Betul. Karena kita kayak lagi begadang gitu loh. Iya, Ya kan, kita iya. badan kita lagi under stress sebenarnya. Iya, benar. Jadi kita harus bangun strategi yang betul-betul turunin stresnya, jangan malahan lu nambah kan. Nah, ini juga Ya. pengalaman ya, Prof. Ya. Ini juga pengalaman buat teman-teman semua ya, terutama polisi ya. Kita tahu bahwa kalau malam tuh kayaknya pedagang-pedagang nasi tek-tek, nasi goreng tek-tek segala macam itu ya nggak, saya tidak mempersalahkan itu, tapi kita yang harus bijak. Betul. Kalaupun misalnya ada yang tek, ya lu beli telurnya aja. Betul. Tetap lu beli, itu Yes. tetap mensukseskan UMKM apa segala macam. Tapi Bang, gue beli telurnya aja deh 3 biji, 4 biji. Apalagi dibikin dadar, taruh daun bawang. Itu kan, Daun bawang ya. itu kan mantep gitu. Iya, kalau misalnya dia ada tempenya ya lu beli tempe tahunya. Yes, kita bisa strategiin itu. Iya, jadi Yap. jangan nasinya satu Jangan kalap. Iya, segitu kan. Telurnya cuma di ujung. Yes, iya. Emang gurih sih. Emang itu maksudnya harus diakui, itu enaknya luar biasa, apalagi kalau saat lu begadang. Enak Lu banget. kayak lagi dingin-dingin kayak Iya, dingin-dingin. Gue bisa bayangin. Cuma ya mau tidak mau harus kita bangun strategi. Nah, Ya. itu ya. Jadi ditambah lagi mungkin ya lifestyle adalah olahraga. Ya. Olahraga itu
itu berapa lama sih? Maksudnya harian atau mingguan Kalau gitu tuh? kalau gue pribadi sih gue olahraga setiap hari sih. Berapa Gue minimum berapa menit? Kalau gue sih masukin sekitar 30 menit ya. 30 menit HR ada batas minimum nggak? Nggak, gue nggak cek heart rate segala macam. Yang penting gue hajar aja sampai gue ngos-ngosan. Oke. 30 menit, that's it. Karena kan ada juga yang kayak lu kalau cuman HR lu di bawah 90 atau di bawah 100 tuh kayak ya itu nggak optimal Ngerti, membakar segala ngerti. macam. Yap. Itu benar Tapi nggak bagi sih? gue sih enggak sih. Apapun itu, yang penting kita gerak fisik aja. Oke. Kita jangan terlalu apa ya. Kadang gue ngelihat kita tuh terlalu fixated, terlalu obsesi. Oke. Oh harus segini ya. Harus HR-nya segini gitu. Tapi bagi gue sebenarnya kalau kita terlalu obsesi nanti kita nggak enjoy kan. Oh, Maksudnya kita hilang enjoyment kita tuh exercise. mulailah dari sesuatu yang gampang dan nyaman untuk dikerjakan. Betul, yang kita enjoy. And then kita eskalasinya Betul. ditingkatkan. Pelan-pelan kita naikin intensitasnya. Ya, Ya. sesimpel yang kayak daripada lu seharian nggak ngapa-ngapain, cobalah gerak dulu, jalan, Exactly. ya kan lompat-lompat segala macam. Apa kayak iya betul. And then ketika lu sudah merasakan nikmatnya, lu tambah Tambah lagi intensitasnya itu. intensitasnya ditambah. Yes. Betul. Karena begitu kita kerjain konsisten itu pasti ada progres. Kelihatan banget itu maksudnya progresnya kita itu ya. Dan satu hal lagi, Prof, lu pernah bilang dan menurut gue ini sangat menarik dan penting ya, penting. Kita jadi gendut itu tidak dalam satu malam. Ya betul sekali. Ini dengerin Betul, ya. betul. Prof, jelasin. Maksudnya kan kita kan kadang lupa ya. Kalau kita sakit, contohnya demam, batuk pilek apa Ya. segala macam, itu kan dalam 24 jam kita berasa. Ya, Jadi kita langsung tahu, wah Ya. ini ada yang nggak. Tapi kalau kita obesitas dan penyakit metabolik, diabetes lah, hipertensi segala macam, itu nggak jadi 24 jam. ya. Itu tahunan, men. Makanya ketika lu pengen ngurusin badan, lu jangan Expect dalam Yang kayak- 24 jam lu bakalan selesai. Yes. program diet 7 hari turun 1000 kilo misalnya gitu kan. Ya, itu hal yang nggak mungkin kan. Yes, karena lu udah memumpuk itu belasan puluhan Iya. tahun. Jadi udah pasti butuh waktu dan konsistensi. Oh gitu. Kok Waktu dan konsisten itu paling penting. iya Ya. iya. Karena kita kadang terburu-buru ya. Karena orang Benar. bilang, oh iya gue mau cepet, nggak bisa. Take your time, man. Waktu adalah teman kita. Dan lu konsisten. Gitu. konsisten dan waktu. Jadi Ya. teman-teman ya balik lagi ya, gue pengen nekenin banget ini penting. Kita jadi gendut itu tidak dalam satu malam atau 1 minggu atau 1 bulan. Jadi lu juga jangan berharap jadi seperti profiling Ya, atau seperti ya, yang lain lah yang normal gitu. ideal itu terus dalam 1 bulan. There's no way, Man. yes. Betul. Yang ada lu masuk rumah sakit, Bos. Betul, itu betul. Iya kan? Yes. Karena lu nggak makan, lu nggak minum, Nggak lu nggak makan, ini. nggak minum, stres aja. Yes. Ya udah, kalau lu itu puluhan tahun mungkin itu juga takes time setahun, 2 tahun. Setahun aja udah kelihatan efek sih. Dalam 6 bulan sebenarnya Ya. kita udah kelihatan efek. Cuma kebanyakan orang kan maunya 24 jam. Waduh, ribet. Yes. Ngomongin itu juga, gue pengen tahu dong di New Zealand itu Ya. polisi-polisinya kayak gimana sih? Lu berapa tahun sih hidup di New Eh, Zealand? 11-12 tahun lah. 11-12 tahun. Polisi-polisi New Zealand tuh Fit mereka. Mereka emang semuanya nggak ada yang gendut gitu. jarang, very Jarang, rare. Ya, very oke. rare. Karena Oke. kenapa? Karena masyarakatnya New Zealand itu sporty, Mas. Oke. Mereka itu really into sport ya. Jadi kalau Sabtu Minggu weekend, kalau kita kan mungkin leha-leha. Kalau Ya. mereka itu hiking ke pantai, sports, main Oh, iya? apa? Ya touch rugby lah, ya berenang, whatever. So, jogging itu malahan jadi leisure time-nya mereka. Oh, leisure time-nya exercise ya? Yes, exercises. Itu gym itu penuh, maksudnya kemana itu full. Orang itu mereka tuh jauh lebih sporty dibanding masyarakat kita sih. Nah, ini akan gua validasi. Kebetulan Ya. akhir bulan ini dapat kesempatan ya, kita dari PT IKA akan ada kunjungan kerja ke New Zealand Police. Yap. Ya, di sana nanti gua mau nanya nih, yang Betul. dia bilang polisinya New Zealand katanya fit-fit. Yes. Nggak bisa, polisi Indonesia tetap harus lebih baik dong. Betul sekali. Ya itu lifestyle ya. Jadi Lifestyle ya maksudnya berarti ya? kelihatan kan. Termasuk pola makan berarti ya? Termasuk pola makan. Udah pasti. Udah termasuk pola makan. For sure. Oke. Yes. Nah, ngomongin tentang New Zealand juga, gue tahu bahwa New Zealand ini negara yang maju. Yap. Gue nggak tahu, New Zealand ini majunya tuh karena apa sih? Menarik ya. Jadi ini waktu gue nyampe New Zealand gue juga baru kebuka mata gue. Ya. New Zealand adalah negara maju yang ekonominya itu based on
agriculture sebenarnya. Agriculture, oke. Agriculture dan horticulture itu sebenarnya penyumbang terbesar yang membuat mereka itu maju. Peternakan, Oke. pertanian, itu. Bukan tech ya di Bukan sana ya? tech. Tech ada, Ada. ada cuma nggak sebanyak contohnya kayak agriculture and dairy Nah, products. ini menarik. Kenapa? Karena presiden kita itu ingin swasembada pangan. Yap. Mengangkat tentang agriculture apa segala macam. Dan juga di kepolisian itu menerima bintara kompetensi khusus itu pertanian, peternakan, food technology dan lain-lain karena untuk mendukung program yang ingin dicetuskan yang sedang dicetuskan oleh Bapak Presiden kita. Tolong kasih gua gambaran agriculture di New Zealand itu bisa maju kenapa? Satu yang paling yang bagi gue paling jelas ya dibandingkan sama Indonesia adalah mereka itu koperasinya jalan. Oke. Co-op. Jadi semua lah produk-produk dari agriculture dan horticulture New Zealand selalu ada koperasinya. Dan koperasi ini dimiliki oleh petani, tapi di-manage secara profesional. Nah, ini perbedaan yang menurut gue itu paling jelas. Jadi dia koperasi ini dia punya badan risetnya sendiri. Mereka punya market surveyors. Karena mereka punya posisi kan karena New Zealand itu kebanyakan ekspor market. Jadi mereka pasti punya pos-pos contohnya di Asia, di Eropa, di Amerika, mereka itu ngelihat marketnya itu kayak gimana. Dengan informasi itu, dia bisa kasih ke petani-petani itu, apa yang harus dikembangin, apa yang harus diturunin, apa yang harus difokusin. Nah, jadi mereka itu jadi nilai added value itu banyak. Oke, sama saya pernah baca atau pernah dengar itu kalau di sana tuh petaninya itu kayak dia saling bersinergi. Contoh kayak membasmi hama atau pupuk dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi kan contoh kayak gini, di sana itu semua itu terjadwal dan petani itu berkoperasi gitu. Berkoperasi itu artinya berkomunikasi, tidak bersaing. Tidak bersaing, exactly. Karena persaingan mereka dengan siapa? Persaingan mereka itu dengan negara lain. Dengan negara lain, Yes, bukan dengan tetangga ya? Bukan dengan tetangga. Jadi mereka itu bekerja sama supaya naikin secara keseluruhan kualitas produknya itu loh. Contoh simpel kayak gimana? Contoh gini. Nanam apa gitu? Ya, bilanglah kiwi fruit ya. Kiwi kan terkenal ya. Jadi contohnya dia punya badan marketing namanya Zespri. Zespri ini bakalan ngasih cari informasi dan segala macam apa yang dikembangin. Contoh kayak gini. Tiba-tiba dia prediksi tahun depan itu market bakalan agak slow. Supply kita harus dikurangin 20%. Informasi itu akan dikasih tahu ke petani. Petani itu bakalan cut 20% harvest. Jadi mereka itu akan gedein buahnya. Jadi kan kalau seandainya dalam satu tangkai ada 10, kalau kita potong 5, itu kan 5-nya jadi gede ya. Jadi optimal. Nah, jadi begitu-begitu yang mereka kasih infonya. Kalau di Indonesia mah tanpa peta, tanpa arah ya. Betul. Ini paling jelas ini. Ini Mas, ini pengalaman pribadi gue sebagai seorang petani. Sebagai seorang petani ya. Lu petani ya? Iya dulu. Oh iya, oke. Dulu kan gue nanam itu kita dulu di kebun kita ada kebun jeruk, Mas. Jadi kebun jeruk yang dihasil oleh di Kabupaten Karo itu bersaing dengan kebun jeruk yang di Batu Malang, Mas. Pengiriman marketnya kemana? Ke Jakarta. Jadi begitu tempur di Jakarta. Betul. Jadi kita Kabupaten Karo bersaing dengan yang contohnya yang di Jawa gitu. Begitu sama-sama nyampe, ya udah pasti kita kalah. Kenapa? Karena kita jarak lebih jauh, logistik lebih mahal dan segala macam. Ya terjun bebas harga kita di sana. Dan karena oversupply, jadi terjun bebas. Betul, dan kita nggak punya data-data itu. Kita nggak pernah, gua sebagai petani di Kabupaten, gua nggak pernah tahu di kabupaten lain itu tanamnya apa. Jadi kita nggak pernah dapat informasi. Jadi kita fragmented, kita tuh terpecah-pecah. Mungkin ini juga yang terjadi di kenapa kemarin ada orang yang buang-buang susu itu juga ya. Betul sekali, itu juga. Jadi kan oversupply kan. Kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya kebijakan itu yang menjadi losers di sini, yang selalu kalah adalah petani dan peternak. Petani dan peternak ya, kasihan ya. Kita selalu kalah. Gue sebagai petani, gue yang selalu Indian, kita yang bakalan tanggung kerugian itu. Kalau lebih detail nanti kita bahas deh ya. Betul. Ini sesi khusus lah. Ini sesi khusus, ini menarik sih. Agriculture ini nanti kita coba bikin sesi khusus ya. Nah, ini agak sedikit melenceng, Prof. Karena gue juga polisi ya. Dan coba jelaskan secara saintis juga. Gue mau bahas tentang judi online. Oh ya, judi online. Yes. Judi online ini jadi musuh bersama. Nggak tahu ya, kita sekarang sedang berperang apa segala macam. Dan ternyata pelindungnya ada di dalam
tempat tersebut gitu kan Betul. segala macam bla bla bla. Bukannya saya mau sok suci atau apa enggak, tapi saya mencoba untuk mengupas dari sisi ilmiah. Yap. Kenapa sih orang itu kok bisa gitu loh? Apa ya? Berjudi online and Jadi then yang ke-hook. kayak duit lu tuh segitu-gitunya, tapi kayak Betul, all betul. in terus mata pencaharian yang kayak gua sih nggak masuk akal. Lagi-lagi dari sisi pendidikan kan, Mas. Jadi kita Oke. balik lagi ke level pendidikannya kita. Begitu kita tahu kalau misalnya level pendidikan masyarakat kita rendah, mereka kan gampang ditipu kan. Gampang ditipu. Jadi Oke. jadi kan mereka ngelihat, oke ini gua judi, tapi mereka nggak tahu bahwa di belakang itu kan ada algoritma Algoritma yang bisa disetting. yang bisa disetting yang udah pasti lu kalah. Yang lu kayak Kayak lu dipancing-pancing-pancing, tes, lu udah pasti kalah. sap. Yes, long term lu sudah pasti kalah. Nah, secara Gitu. saintis juga tolong jelaskan, apakah itu juga ada pengaruhnya ke otak kita Oh, yang ada. terkait apa ya, kesenangan atau apa segala macam, Sangat. adrenalin maybe. Dopamine terutama dari Dopamine, sisi oke. dopamine itu udah pasti karena judi itu kan terutama yang slot itu ya, dia akan ngebuat kita itu almost Almost win. Jadi kan selalu tek 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 kayak yang udah harusnya kena tiba-tiba satu itu miss. Anjir gitu ya. Betul. Jadi dengan Dirangsang. betul karena almost itu kita itu jadi kayak oh gue mau lagi. Tiba-tiba 10 kali lu almost lu kena 1 kali dengan harga yang dikit, Yang kayak lu dapet lah sedikit aja tapi lu kayak udah orgasme gitu ya. betul, lu kan dapet, wah gue dapet ini, gue lagi. Tapi kan begitu lu kena sedikit ini, lu nggak nutupin kekalahan yang di sini kan. Iya. Lu cuma dipancing doang, kena dikit doang. Yang kayak kalau dikasih kalah terus kan Betul, cabut tuh. cabut. Kasih tus sedikit. Jadi dia antara dia tek, tinggal udah tiba-tiba Nah, itu tuh ada penjelasan ada ilmiahnya ya. itu psychologist ya. Maksudnya dari sisi Psychology ya. psikologi itu jelas. Jadi Yes. ya menurut gua dan pernah dengar dan banyak orang yang bilang kemenangan pemain judi adalah ketika mereka berhenti. Betul. Itu Oh 1000%. gimana menurut lu tuh? Oh 1000%. Jadi lu bener-bener menang ketika lu berhenti. 1000%. 1000%. Yes. Jadi ya ini juga buat teman-teman semua. Ya kita tahu lah, anjir gua udah kalah nih 1 juta, 2 juta gitu kan. Pasti ada rasa dendam, balas dendam inginnya kayak Betul. gua harus balikin apa segala macam. Enggak, itu nggak bisa, enggak There is begitu. no way. Tidak Nggak akan begitu. menang. Tidak akan menang karena algoritma matematikanya ada di belakang itu. Iya. Sampai kiamat pun nggak mungkin Nggak menang. begitu, nggak Iya. begitu cara mainnya. Jadi kemenangan terbaik adalah dengan lu berhenti adalah, let's say misalnya lu punya duit 10 juta, lu udah main 1 juta, 2 juta, 3 juta, terus habis 5 juta, and then lu berpikir dengan sisa 5 juta ini lu mau balikin ke 10 juta yang tadi, there's no way. Itu udah nggak mungkin. Ya. Cara terbaik adalah dengan sisa 5 juta, ya lu olah, Betul. jual beli barang, Usaha. apa segala macem, sehingga ya lu ngebalikinnya seperti itu. Ya Betul. anggap aja ya gimana ya, gua Cut mau bilang loss. kayak Ya udah anggap aja ya udah selesai. Maksudnya itu anggap aja itu pembelajaran itu kita. ada kebodohan kita. Betul. Kita belajar bahwa oke ya udah berarti ini gue goblok ini. Gue Iya. main ini. Ya udah anggap aja itu pembelajaran Lu kita. pindah. Betul. Move. Tapi jangan pindah juga ke nanti scam Ya. ya, ada yang klik-klik apa segala macam. Sisa-sisa Shit, segini-segini kita gawat juga ya kena tuh. scam lagi. Nah, itu Betul. juga nanti mungkin kita akan bahas lebih detail edisi khusus ya. Masalah scam ini itu dan lain sebagainya. Kayaknya ini udah apa ya, udah mau di penghujung acara dan juga obrolan ini sangat menarik. Kita mungkin nanti akan ada episode-episode selanjutnya kita bahas sesuatu itu berdasarkan sains ya. Betul. Ya. Terakhir sih Prof, kayak gue sebagai polisi dan lu sebagai masyarakat, kita adalah mitra dan sahabat, teman dan lain-lain. Ada nggak sih lu saran-saran yang mau lu kasih? Anggap aja lu ketemu polisi deh. Iya, gue pengennya sih ya, yang tadi yang menurut gue sih paling penting adalah edukasi hukum itu sedini mungkin. Edukasi hukum. Sedini mungkin. Karena kan yang gue selalu ngelihat adalah, karena gue juga, maksudnya gue pernah buat kesalahan. Kita Iya. semua, gak ada namanya manusia ini yang tidak berbuat kesalahan. Betul. Tidak mungkin. Ya. Tapi yang menurut gue, setelah gue berpikir-pikir balik ya, dengan segala kebodohan gue pada saat muda dan segala macam, gue itu buta soal hukum. Nggak tahu ya. Betul-betul nggak tahu Nggak kan. mungkin juga lu mau baca-baca kan? Dari mana? Kita aja nggak tahu mau cari infonya di mana. Jadi kalau menurut gue sih,
saran ke polisi, Ya. coba perbanyak sosialisasi hukum itu ke sekolah-sekolah. Sedini Berbagai mungkin. cara lah ya, Berbagai mau cara. online, offline. Online, offline. Jadi masyarakat, jadi kita itu sudah terbiasa dengan tahu yang mana yang nggak boleh, yang mana yang Ya. boleh. Jangan menganggap bahwa masyarakat itu tahu yang mana yang enggak ya, karena kita bodoh semua. Jujur, Oke, ya kan? oke. Karena gue betul-betul bodoh sampai gue dapet surat cinta baru gue Even tahu. lu yang emang udah PhD ya. Betul, itu pun gue bodoh. Tidak mau dapet surat cinta, gue salah apa gue? Ya kan? Iya. Karena ignorance, karena kita betul-betul buta. Jadi gue berharap dari teman-teman polisi Ya. mungkin perbanyak sosialisasi hukum itu ke SD, ke anak-anak Oke. SMP, SMA. Karena dari situlah, begitu kita sebelum kita melangkah ke masyarakat, kita Ya. udah langsung tahu. Setidaknya kita udah tahu, oke, gambarannya itu apa. Oke. Yes. Jadi ya ini teman-teman kenapa ada platform Tanya Polisi ini adalah polisi juga berhak dong tanya-tanya gitu Betul. kan, dan juga polisi juga harus menjawab ketika ditanya gitu kan. Tadi pertanyaannya cukup menarik ya tentang perlindungan konsumen. Mudah-mudahan itu jadi edukasi juga. Biar sedikit walaupun cuma 1 poin tapi itu jadi edukasi. Kalau mau memperdalam silakan googling ChatGPT apa segala macam, cari tahu lebih dalam, itu perlu kita lakukan. Yap. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada polisi atau kepada saintis Prof Felix ya, silakan komen di kolom-kolom yang ada di bawah. Kalau enggak bisa DM ke Instagram Tanya Polisi atau mungkin TikTok Tanya Polisi, YouTube segala macam. Silakan, feel free. Ada WhatsApp di sana juga, silakan WhatsApp apa segala macam. Teman-teman adalah sahabat kami semua, kita semua bersinergi, kita semua setara, sejajar dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saksikan Tanya Polisi.